dan seharusnya masih bisa menampung atau menjadi habitat ekosistem kehidupan air ya. Tapi di sana jarang sekali ditemukan makhluk-makhluk air. Balik lagi di Nan Ferry Irawan, masih bareng aku Ferry, dan kali ini kita akan membahas suatu danau atau telaga yang ada di kawasan Dieng. Ini merupakan telaga yang menjadi salah satu destinasi wisata terfavorit di kawasan ini. Yaitu tentunya kalian bisa lihat di judul dan thumbnail ya, ini adalah Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Kenapa harus dua telaga atau dua danau ini? Karena keduanya itu terletak sangat berdekatan, hampir menempel, hanya dibatasi dengan gundukan tanah atau kita sebut aja sebagai pulau kecil, dan juga ada rawa-rawa atau apa gitu di pinggiran yang ditumbuhin dengan berbagai macam pohon. Walaupun kedua danau ini saling berdekatan dan hampir menempel, ternyata karakteristik dari kedua danau ini sungguh sangat jauh berbeda. Dan di antara dua danau ini terdapat sebuah pulau kecil atau bukit kecil gitu yang diisi berbagai macam gua, dari gua sumur, gua semar, gua jaran, gua batu tulis, banyak lagi pokoknya yang ada di sana. Dan kita akan membahas untuk telaganya dulu. Telaga Warna adalah salah satu telaga yang berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Merupakan telaga atau danau yang terbesar di kawasan Dieng dan menjadi salah satu destinasi favorit atau yang sering sekali dikunjungi para wisatawan ketika berkunjung ke Dieng adalah telaga ini. Terletak di Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Telaga ini mempunyai luas kira-kira 3 kali lapangan sepak bola. Cukup luas kan? Dan kita juga bisa mengelilingi telaga ini dengan berjalan kaki, mengikuti jalur setapak, dan menikmati keindahan yang ada di sini. Telaga Warna, kenapa dinamakan Telaga Warna? Karena di telaga ini mempunyai berbagai macam warna seperti pelangi. Dulu waktu aku kecil sering main ke sana. Itu memang benar-benar banyak sekali warnanya, masih banyak sekali dari merah, hijau, biru, biru muda, degradasi ke hijau-hijauan, hijau tua, bahkan biru laut, ungu, magenta, semuanya itu dulu banyak banget warnanya. Cuman kalau sekarang lebih ke apa ya? Biru tua, terus biru muda, ke warna putih, abu-abu juga ada. Cuman nggak sekompleks dulu sih, warnanya nggak sebanyak dulu. Aku juga nggak tahu kenapa, cuman kesininya warna semakin memudar. Katanya sih telaga ini bisa mempunyai banyak warna karena kandungan sulfurnya yang cukup tinggi. Padahal menurut penelitian yang aku kumpulin informasinya ya, kalau aku nggak salah yaitu pH di sana hanya sekitar 8 atau keasamannya itu adalah 8. Dan seharusnya masih bisa menampung atau menjadi habitat ekosistem kehidupan air ya. Tapi di sana jarang sekali ditemukan makhluk-makhluk air. Itu memang karena kandungan sulfurnya atau kandungan belerangnya yang cukup tinggi, sehingga yang udah diketahui kan belerang mengikat oksigen dan makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas, sehingga membuat para makhluk hidup yang ada di sana itu kesusahan untuk bernafas dan mengalami pertumbuhan yang tidak optimal. Tapi di samping itu ada beberapa legenda atau mitos yang ada di kedua danau ini. Kita hampir nggak bisa ya kalau ngomongin Telaga Warna itu nggak ngomongin Telaga Pengilon, karena yang satu namanya Telaga Pengilon. Kenapa dinamakan Telaga Pengilon? Karena itu airnya sangat jernih. Dan kalau dilihat dari kejauhan emang terlihat seperti coklat, air keruh, kotor. Cuman kalau kita mendekat sebenarnya airnya itu benar-benar jernih. Dan warna coklat yang kita lihat itu merupakan dasar dari danau itu. Dasarnya itu banyak sekali adanya lumpur sehingga menimbulkan warna yang kecoklatan. Bisa dibayangkan betapa jernihnya sehingga dasar pun sampai terlihat. Katanya sih begitu. Kebanyakan orang mempercayai begitu, dan ketika aku kesana lihat untuk Telaga Pengilon emang cukup jernih sih, cuman nggak lihat dasar juga. Dan untuk Telaga Warna aku juga pernah iseng nyobain sebenarnya gimana sih rasanya untuk air di Telaga Warna itu. Kalau pengalaman aku sendiri nih ya, itu kayak kita lagi minum sejenis soda-sodaan gitu, Sprite atau apa gitulah yang ada yang krenyes gitu. Kalau aku dulu pernah sekali nyobain kayak gitu sih. Nggak tahu kalau yang lain mungkin beda ya rasanya, atau emang rasanya kayak gitu karena ada kandungan-kandungan tertentu atau apa, kita nggak tahu. Cuman yang jadi mitosnya di sana adalah ketika ada sepasang kekasih,
Itu cowok, cewek, atau pria, wanita tentunya ya, berkunjung ke sana, main di sana, menikmati suasana di sana, tapi belum ada ikatan yang sakral, misalnya pernikahan. Itu dikatakan sepulang dari sana akan terjadi sebuah prahara atau masalah yang cukup besar. Nggak tahu endingnya akan ada perpecahan atau gimana, aku juga nggak tahu. Cuman mitosnya sih seperti itu, akan ada sebuah masalah yang cukup besar. Waktu aku kesana sih alhamdulillah aman-aman aja. Ini kan masih mitos yang bagi kalian yang percaya silahkan, kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Namanya juga mitos, mungkin sebagai kearifan lokal kita menyambut cerita yang ada di situ, menikmatinya aja ya. Dan untuk cerita legenda terbentuknya dari Telaga Warna itu, banyak sekali cerita atau versi-versi legenda dari penduduk-penduduk sekitar. Aku ambil beberapa aja, nggak semuanya. Yang pertama, itu cerita mengenai seorang bidadari atau dewi yang turun untuk mandi di telaga ini. Sebelumnya Telaga Warna nggak mempunyai warna ya, masih polos seperti telaga-telaga yang lain, seperti danau-danau yang lain. Tapi ketika sang dewi itu turun dan mandi di situ, setelah mandi dia hendak kembali untuk naik lagi ke kayangan mungkin atau ke istananya di atas. Dia terbang di atas danau ini dan secara tidak sengaja selendang dari sang dewi ini terjatuh ke dalam telaga ini, sehingga warna dari selendang ini larut dalam air telaga ini, membuat telaga ini mempunyai berbagai macam warna. Cerita legenda salah satunya kayak gitu. Ada juga cerita legenda yang mengatakan pada suatu hari di sebuah samudera luas ada seorang ratu yang mempunyai seorang putri yang cantik jelita. Dan putri ini sudah waktunya untuk mempunyai keluarga sendiri atau udah waktunya untuk menikah, sehingga sang ratu pun membuat semacam pendaftaran bagi siapapun pemuda yang ada di tanah Jawa yang menginginkan untuk menikah dengan putrinya ini, diperbolehkan untuk mendaftarkan diri ke sang ratu ini. Mungkin di sana ada seleksi atau ngisi formulir apa kita nggak tahu ya. Tapi singkat ceritanya, setelah semuanya terseleksi, tersisalah 2 orang pemuda tampan dan berjiwa kesatria semuanya. Sehingga sang ratu pun bingung harus memilih yang mana antara kedua pemuda ini. Memang mempunyai karakteristik atau mempunyai level gitulah yang sama, benar-benar perfect gitu, mungkin Prince Charming atau apa gitu kan, lelaki pujaan idaman. Tapi waktu itu sang ratu pun bingung mau memilih yang mana ini antara kedua pemuda ini, sehingga ratu pun mengadakan sayembara khusus untuk kedua calonnya ini, kedua kesatria ini. Ratu memerintahkan untuk membuat sebuah danau atau telaga dalam waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Di sini untuk rulesnya atau untuk peraturannya itu emang cuman dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, nggak spesifik untuk danau yang kayak apa ya. Dan sayembara pun dimulai sehingga kedua kesatria ini berlomba-lomba membuat sebuah danau. Untuk kesatria pertama, kita sebut saja pertama, itu telah berhasil membuat sebuah danau. Dan untuk kesatria kedua, itu berhasil membuat danau dengan waktu sedikit lebih lama dari kesatria pertama. Kesatria pertama itu membuat sebuah danau, katanya itu membuat danau yang sekarang menjadi Telaga Menjer atau Danau Menjer. Itu memang airnya agak keruh terus bergelombang begitu. Untuk melihatnya kurang ya untuk airnya ini, untuk airnya dibanding dengan Telaga Pengilon yang jernih terus airnya menenangkan gitu kan. Tetapi peraturan adalah peraturan, dan yang kesatria pertama yang bisa membuat atau berhasil membuat danau atau Telaga Menjer ini itu diambil untuk sang menantunya. Diceritakan di situ, sang ratu hanya mendapatkan informasi tanpa melihat dari gimana hasilnya, gimana danaunya indah atau hanya sekedar dibuat atau gimana. Itu sang ratu hanya menilai dari kecepatan para kesatria ini membuat sebuah danau. Dan waktu itu pun sang putri itu dinikahkan dengan kesatria pertama. Mereka menikah, semuanya berjalan, dan pada suatu hari sang ratu dan sang putri itu berjalan-jalan ke kawasan Dieng dan mereka melihat sebuah danau indah dengan air yang jernih, sangat menenangkan. Sang ratu pun suka dengan danau ini dan sang ratu bertanya kepada orang-orang di sekitar siapa yang membuat danau ini. Ternyata yang membuat danau ini, yaitu Danau Pengilon, adalah kesatria kedua. Sedangkan ketika sang ratu melihat hasil dari buatan kesatria pertama, itu adalah Danau Menjer yang katanya airnya cukup keruh dan bergelombang-gelombang, yang menandakan bahwa hatinya dari sang pembuat telaga ini itu bergejolak, tidak stabil, mudah marah. Sebaliknya dengan hasil danau dari pangeran
atau dari kesatria yang kedua ini itu jernih, menenangkan, dan enak untuk dipandang atau enak untuk dinikmati, sehingga membuat sang ratu itu mempunyai kesimpulan bahwa kesatria kedua ini cukup tenang dan mempunyai kebijaksanaan, mempunyai ketenangan, tidak mudah emosi, tidak labil gitu istilahnya. Sehingga yang dilakukan sang ratu adalah mengutuk untuk menantunya, dikutuk menjadi sebuah naga dan disuruh menjaga salah satu samudra sampai sekarang. Sedangkan yang kedua, si kesatria yang kedua itu diambil sebagai menantu dan diterima dengan baik oleh sang putri. Sampai pada suatu hari, sang putri dan si pangeran kedua ini mandi di telaga sebelah Telaga Pengilon yang waktu itu masih polos ya, belum ada warnanya. Tiba-tiba angin kencang datang sehingga membuat pakaian yang mereka letakkan di pepohonan pinggir danau itu tercebur. Pakaian dari kedua orang ini itu sangat berwarna-warni, yang menandakan bahwa itu adalah pakaian seorang petinggi kerajaan atau bahkan ratu atau bahkan calon raja. Itu pasti berpakaian dengan bertaburkan berbagai macam berlian, emas, tan dan sebagainya, sehingga menyebabkan danau ini menyerap dari warna-warna yang ada dan menimbulkan percikan warna yang baru. Ceritanya sih katanya gitu. Dan mitos yang ada di Telaga Pengilon mengatakan bahwa barang siapa yang mencoba untuk melihat bayangan kita di air di telaga ini, itu apabila kita melihatnya dengan jelas, katanya itu memang mencerminkan bahwa hati kita itu emang bersih. Tapi sebaliknya, apabila kita bercermin di Danau Pengilon dan tidak melihat refleksi diri kita atau buram atau bergelombang atau apa, itu dikatakan bahwa hati kita itu buruk gitu, kurang bersih. Cuman kalau secara ilmiah sih nggak masuk akal ya, kalau menurut aku nih nggak masuk akal, karena kalau refleksi itu masih tergantung dengan permukaan air, intensitas cahaya, pokoknya berbagai macam hal bisa mempengaruhi dari refleksi kita, kejernihan air juga. Tapi itu hanya mitos sih. Kalau kalian percaya nggak apa-apa, boleh dicoba aja. Apabila mau berkunjung ke sana, langsung aja dicoba, nggak apa-apa, buat pengalaman pribadi. Dan untuk Telaga Warna sendiri itu bukan karena sesuatu hal ya, mungkin karena memang kandungan sulfurnya yang tinggi. Kalau dari kajian ilmiah sih katanya begitu. Jadi kandungan sulfurnya yang tinggi sehingga apabila terpapar oleh cahaya matahari dengan intensitas tertentu, itu menyebabkan pembelokan gelombang karena menabrak kandungan-kandungan yang ada atau mineral-mineral yang ada dalam air Telaga Warna ini, sehingga menimbulkan sebuah warna yang bisa berbeda-beda tergantung seberapa besar dan sudutnya untuk intensitas cahaya matahari tersebut. Banyak sekali sih cerita-cerita legenda yang ada di berbagai macam tempat di Indonesia, dan tentunya ini menjadi daya tarik tersendiri ya apabila kita lagi berkunjung ke sebuah tempat, menikmati tempat tersebut dengan diceritain legenda yang ada di situ. Itu merupakan suatu nilai plus ya, kita enak gitu menikmati sambil mendongeng gitu kan, enak. Aku sih cuma mencoba untuk menceritain ulang apa yang pernah aku dengar di kawasan itu. So aku bukan storyteller yang baik mungkin ya, cuman aku berusaha aja untuk memberikan yang terbaik bagi kalian bila kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Storyteller terhebatnya siapa bang? Kalau menurut aku sih storyteller hebat abad ini ya, menurut aku sih adalah ibu. Ibu atau mungkin nenek dulu kan sering sekali bercerita tentang suatu cerita sebelum kita tidur. Nah, gak ada cerita yang lebih hebat dari ibu kita masing-masing pastinya, atau orang tua kita yang menemani kita tidur waktu kita kecil. Dan kita juga bisa mengambil hikmahnya dari cerita-cerita yang ada di tempat-tempat tersebut. Misalnya kita gak boleh sombong, harus rendah hati, semuanya pasti ada nilai positif dari setiap cerita legenda. Dan tentunya itu bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita ke depannya, dan kita juga berkewajiban untuk menjaga tempat-tempat wisata itu agar terus lestari. Mungkin dari aku cukup sekian ya, mungkin semoga bisa menghibur dan terima kasih.